semuanya. Halo. Baik, kali ini kita ngobrol soal hal yang sering banget kita temui di instansi pemerintah. Good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Topik ini bukan cuma teori, tapi hal nyata yang menentukan citra ASN di mata publik. Menurut kalian gimana sih? Setuju Mas Andi, karena kalau kita bicara smart governance, artinya kita bicara soal tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan juga berbasis digital. Tapi, kadang di lapangan, kayaknya semangat itu tuh belum semua orang jalanin dengan benar. Nah, disitulah muncul dua sisi. Ada yang good practice, ada yang bad practice. Good practice itu bukan cuma soal inovasi digital sih, menurutku, tapi juga soal sikap dan gimana mindset kita bekerja. Oke, gimana kita coba langsung bahas saja. Menurut kalian, contoh good practice di instansi pemerintah itu kayak gimana sih? Kalau dari aku, good practice sendiri itu yang paling terasa yaitu soal digitalisasi pelayanan. Misalnya, penggunaan aplikasi surat menyurat yang elektronik, sistem absensi online, dan layanan terpadu berbasis web, itu bikin kerja lebih efisien, hemat waktu, dan lebih transparan. Iya Mbak Melin, dan bukan cuma soal aplikasi, tapi juga soal budaya kerjanya. Misalnya, pegawai yang terbiasa dokumentasi kegiatan dengan rapi, berbagai pengetahuan ke rekan lain itu juga bentuk good practice, karena itu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Aku tambahin ya Mas Andri ya, kalau menurut aku good practice itu juga terlihat dari kepemimpinan. Kalau pimpinan bisa kasih teladan, contoh deh, datang tepat waktu, terus terbuka sama ide staff-staffnya, dan turun langsung mau bantu staff-staffnya. Menurut aku sih itu efeknya besar banget tahu. Tim jadi lebih semangat dan penuh tanggung jawab. Benar banget. Dan satu lagi nih, komunikasi yang terbuka. Kadang masalah kecil bisa cepat selesai kalau ada komunikasi yang sehat antar pegawai. Itu juga bagian dari smart governance, karena mengurangi miskomunikasi dan mempercepat keputusan. Oke, semua sudah paham nih tentang good practice. Coba kita beralih ke bad practice. Apa sih contohnya yang sering kita lihat tapi seharusnya sudah ditinggalkan? Yang paling klasik nih, Mas Randi, mental yang penting hadir. Datang absen, tapi nggak produktif. Itu tuh kebiasaan lama yang bikin kerjaan gak maju-maju, dan banyak yang menganggap itu tuh hal yang lumrah, padahal hal yang salah. Oh ya, ada satu lagi nih, budaya nanti aja. Itu sangat-sangat menunda pekerjaan, padahal bisa dikerjakan sekarang kan. Akibatnya pelayanan ke masyarakat jadi lambat, padahal masyarakat mintanya menuntut cepat dan transparan. Oh iya, aku juga pernah dengar ada orang yang namanya alergi sama digitalisasi. Misalnya disuruh pakai sistem online, tapi tetap milih cara manual, karena katanya kayak udah biasa gitu. Terus padahal justru itu gak sih yang menghambat sistem perubahan menuju smart ASN? Menurut Mas Andri gimana? Betul banget Mbak Adel. Dan satu lagi yang sering koordinasi yang lemah, antar bagian nggak sinkron. Akhirnya kerja 2 kali atau malah tumpang tindih. Padahal kalau komunikasi jalan, semuanya bisa lebih efisien. Nah, betul banget nih semuanya. Jadi kalau bisa disimpulkan, bad practice itu bukan cuma kesalahan teknis, tapi lebih ke pola pikir yang belum adaptif dan nggak terbuka terhadap inovasi. Bener nggak ya? Benar banget sih kalau menurutku. Jadi intinya tuh bukan karena nggak bisa ya, tapi karena dari personalnya emang belum mau berubah. Nah, benar ini Mas Kemal. Coba kita ambil contoh kecil. Misalnya ada instansi yang dulu proses perizinannya harus datang langsung dan nunggu berhari-hari. Tapi setelah mereka bikin sistem online, masyarakat bisa daftar dari rumah. Keren banget kan? Jadi hasilnya transparan dan cepat. Itu kan good practice banget, iya kan? Tapi ada juga Mas Randi, ada instansi yang udah punya sistem, tapi pegawainya nggak mau pakai, malah tetap minta berkas manual. Itu jatuhnya jadi bad practice. Teknologi ada, tapi nggak dimanfaatin. Bener banget Mbak Adel. Jadi, smart governance itu bukan cuma butuh sistem canggih aja, tapi juga sumber daya manusia yang mau belajar dan adaptif terhadap perubahan. Benar sekali Mbak Melin, karena inti dari smart ASN itu berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, harmonis, loyal, akuntabel, dan kolaboratif. Kalau nilai-nilai itu diterapkan, otomatis praktik buruk bisa hilang pelan-pelan. Seru banget nih. Terus kalau kita mau beralih dari bad practice ke good practice, langkah nyatanya apa sih menurut kalian? Oke, aku mulai ya. Kalau menurutku yang pertama, itu dari diri sendiri. Gak usah tuh nunggu sampai sistemnya sempurna dulu, tapi langsung dimulai aja.
dari disiplin, terbuka pada kritik, dan mau belajar teknologi. Terus yang kedua, kalau menurut aku, selain dari diri sendiri, itu kita juga butuh dibantu sama pimpinan. Karena menurut aku pimpinan harus kasih ruang buat ide baru dan apresiasi inovasi sekecil apapun kepada kita pegawainya. Dan yang ketiga nih, bangun budaya kerja kolaboratif. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau ada masalah, bahas bareng. Kalau ada ide ya, komunikasikan bareng, diskusiin bareng. Aku tambahkan ya, biasakan refleksi, tanyakan ke diri sendiri, hari ini aku udah kasih nilai tambah atau belum? Kalau semua ASN punya pola pikir gitu, smart governance bakal kebentuk otomatis. Wah, benar-benar. Jadi intinya, smart governance nggak bakal lahir dari sistem aja, tapi dari manusia yang mau berubah. Good practice dimulai dari kebiasaan kecil, disiplin, terbuka, adaptif, dan kolaboratif. Setuju banget Mas Radi. Dan ASN zaman sekarang nggak cukup cuman modal kerja, tapi harus smart dan setiap keputusan dan tindakan. Iya Mbak Del, karena publik tuh nggak butuh ASN yang so sibuk, tapi ASN yang berdampak. Dan tentunya perubahan itu nggak datang dari luar, dari mana, tapi dari kita sendiri. Setuju banget, kalau mau negara maju, mulai dari ASN yang mau jadi teladan. Mantap. Oke. Itu tadi obrolan kita soal good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa kerja kita bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk pengabdian untuk melayani dengan cerdas. Terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali. Terima kasih, Mas.